Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran seni budaya di pekan kedua semester ke pertama. Kita hari ini akan belajar menyambung mata pelajaran yang minggu lalu, yaitu seni patung. Nah, semalam kita belajar itu sampai halaman 29. Coba kalian buka halaman 29, yaitu sampai nomor 3, yaitu patung sebagai fungsi fisik. Nah, itulah. Sebelumnya Ustadz mau mengulang apa itu secara umum. Berdasarkan pembuatannya, seni patung itu kan terbagi menjadi tiga, yaitu patung sebagai fungsi personal ataupun untuk penikmat diri sendiri. Yang nomor 2 itu patung sebagai fungsi sosial untuk seluruh masyarakat yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Yang ketiga itu patung sebagai fungsi fisik. Ya, ini bisa diistilahkan bernilai estetik lah, nilai jualnya itu sangat tinggi lah, sangat tinggi. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 30, yaitu bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 3 juga lah. Menjadi 3. Yang pertama yaitu bentuk imitatif. Oh, di sini 3 kan 2 kayak ini. Dua lah ini. 2. Menjadi 2. Yaitu yang pertama bentuk imitatif, realisme atau representatif, yaitu ini pelajaran yang sebelumnya lah, Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini bisa yang membuat ini objeknya adalah alam, tumbuhan, manusia, hewan. Nah, itulah. Perwujudan berdasarkan plastis atau bentuk fisik, baik anatomi, proporsi, dan harmoni dan kesatuan uniti bentuk. Nah, itu. Patung corak realis tampak pada karya Hendro, Trubus, Sabtoto, dan Edi Sunarso. Nah, ini realis. Nah, sebelumnya kita pernah belajar apa itu realis. Masih mau mengingatkan, coba kalian tulis apa itu realis lah di kolom komentar lah, realis. Bentuk non figuratif. Nomor 2, bentuk non figuratif, abstrak. Nah, ini abstrak lah. Kalian harus tahu apa itu abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam. Nah, untuk perwujudannya. Nah, setelah itu bersifat abstrak. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Nah, ada di alam lah. Ia mengolah elemen-elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan memerlukan unsur-unsur berupa rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Nah, ini contohnya di sini misalkan kalian ingin membuat misalkan contohnya ialah membuat patung ukiran dari kayu atau yang dari bahannya kayu, cuman objeknya itu adalah binatang. Itu hasilnya itu tidak persis seperti yang asli. Misalkan, apakah itu hasilnya ntar binatangnya itu gemuk ataupun acak-acakan. Nah, itulah acak-acakan. Nah, seperti itulah yang abstrak namanya lah. Itu
intinya abstrak itu acak-acak lah yang tidak menyerupai bentuk aslinya. Kalaunya yang bentuk imitatif itu adalah menyerupai bentuk aslinya. Itu bisa dilihat di situ ada contohnya lah. Ada contoh. Nah, atas adalah gambar patung figuratif, yaitu patung manusia lah, manusia. Figuratif itu adalah manusia. Figuratif yang berbentuk ini apa ini? Gambar pahlawan lah. Yang di bawahnya yaitu di sini ada patung non figuratif. Ya, ini adalah sejenis kayak Ustadz lihat ini sejenis kayak harpa atau alat musik yang dipetik yang bentuknya adalah gini. Cuman di sini ada kawat dawai-dawai lah itu. Nah, yang bisa dipetik gini lah itu. Cuman di sini bentuknya itu aneh lah, aneh. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 31 yaitu C. Bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Nah, yang pertama itu adalah bahan. Yang kedua alat. Nah, bahan dan alat lah. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Bahan lunak. Kalian pasti tak tahu dan jelas bahan lunak itu apalah. Itu seperti tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan mudah dibentuk lainnya lah. Itu bahan lunak lah. Dan itu bisa didapatkan di toko-toko ataupun di alam sekitar lah, alam sekitar. Bahan lunak adalah material yang berbentuk empuk lah, Contohnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Mudah dibentuk tapi ukurannya kecil sehingga ada keterbatasan dalam berkarya lebih besar lah tuh. Nah, ini contohnya. Halaman sebelahnya 32 yang di atas. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing. Yang di atas itu kelai tepung. Yang pertama gambar 2.7 itu kelai tepung. Yang kedua lilin mainan plastisin. Nah, dan yang terakhir itu adalah tanah liat. Tanah liat itu biasanya orang yang mengolahnya hasilnya itu seperti kalau kalian pernah ada yang di kampung-kampung itu ada yang namanya dapur lah. Dapur ada, terus yang namanya tungku buat untuk memasak. Nah, itu adalah terbuat dari tanah liat lah, dan itu sangat keras, tahan api lah, tahan api. B. Bahan sedang. Artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Nah, itu bahan sedang. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Nah, itu bahan sedang, artinya tidak terlalu lunak atau tidak terlalu keras lah. Nah, itu. Dan mudah dijumpai di hutan-hutan lah. Bahan keras dapat berupa kayu ataupun batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu sunokoling, dan kayu ulin. Nah, ini contoh dari bahan keras ataupun batu-batuan. Contohnya seperti batu-batu alam lah itu. Bahan keras antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam, marmer. Nah, marmer. Contohnya batu marmer gini. Yang di belakang lah. Ini adalah marmer. Bahan yang D, bahan cor atau cetak. Nah, bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Nah, itu bisa kalian temukan juga di alam sekitar lah, alam sekitar. Yang E, bahan-bahan lainnya yang ada di sekitar atau benda bekas lainnya, misalnya kertas. Nah, itu kertas itu bisa juga dibentuk untuk mengolah suatu benda ataupun sejenis patung. Nah,
itu bisa diolah dengan cara dibasahi lah, dikasih air lah itu, lalu dibentuk. Nah itulah bisa. Yang nomor 2, alatnya. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan yang teknik yang digunakan lah itu. Yang pertama itu butsir. Nah, adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Nah, misalnya ini butsir itu gini, misalkan lo ada yang kalau pernah kalian untuk melihat yang alat putarnya, dia putar terus dibentuk. Nah itu yang itu namanya alat butsir lah. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar, fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Nah, butsir dan meja putar ini menjadi satu kesatuan. Dia harus ada meja putar juga lah, yang memudahkannya untuk membentuknya, diputar lalu diberi untuk dibentuk lah. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi alat membentuknya, mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu lah. Ini untuk bahan-bahan keras lah, bahan-bahan keras atau sedang atau bahan keras lainnya. Sendok, adukan berfungsi untuk mengambil adonan yang menempelkan pada kerangka patung. Nah itu gunanya sendok lah. Sendok itu berarti multifungsi lah, tidak untuk makan, tetapi bisa juga untuk membuat patung lah, buat patung. Alat las dan karbit listrik. Nah ini alat las dan karbit listrik. Contohnya meja putar yang tadi di situ ada di bawah itu. Nah gambar 2.10 itu contoh meja putarnya lah. Yang nomor 2 itu adalah butsirnya. Butsir itu untuk membentuknya lah, membentuk. Terus yang D kita habiskan saja lah. Dalam berkarya seni, proses pembuatannya disebut teknik dalam berkarya seni patung. Ada beberapa teknik antara lain. Nah ini tekniknya lah, yaitu teknik pahat. Nah, kalian bisa melihatnya di YouTube, itu ada teknik pahat. Itu gambarnya di samping. Gambar 2.11. Nah, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat, misalnya membuat patung dan relief dengan menggunakan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat palu lah itu. Yang kedua, teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. Nah, sudip lah, itu alat untuk membutsir. 3, teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gip, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Nah itulah alat yang digunakan adalah cetakan. Nah lah, sama seperti kalian pengen membuat adonan kue lah, adonan kue. Nah itu menggunakan teknik cor lah, teknik cor. Adonan kue misalnya ini kalian membuat agar-agar lah, itu kan istilahnya itu dicor, dibuat ke dalam suatu wadah ataupun tuangannya lah itu. Yang keempat, teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Nah, ini cetakan itu harus ada lah. Misalnya, membentuk karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat ataupun semen lah, itu semen. Berarti harus ada bahannya dan harus ada cetakannya lah. Nomor 5, teknik assembling ataupun merakit. Nah, teknik assembling ataupun merakit adalah membuat sebuah komposisi sambungan dari material seperti besi ataupun logam, tembaga ataupun berbagai macam material seperti benda, found object, kertas, kayu, dan tekstil. Nah itulah bisa dengan cara las listrik, menyambung dengan lem, membuat karya untuk mendapatkan suatu bentuk tertentu. Nah ini tekniknya sama kayak orang seperti menyambung
dari benda yang satu benda lainnya lah. Nah itu disambung dengan menggunakan teknik las ataupun sambungan lainnya lah. Misalnya berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam ataupun besi. Nah ini bahannya adalah logam ataupun besi lah itu. Nah terus yang yaitu praktik berkarya seni patung. Yang pertama patung lunak, kalian bisa baca di situlah. Ini untuk langkah-langkah membuat kerajinan, yaitu seni patung. Nah, seni patung. Patung bahan keras, di situ ada langkah-langkahnya juga lah. Nah, minggu depan mungkin sampai sini saja kita sampaikan lah. Minggu depannya lagi kita akan ulangan, yaitu ulangan di bab kedua. Nah, kalian baca aja, ulangannya sangat mudah aja lah, mudah aja. Nah, kalian baca yang bab kedua yang sampai akhir. Itu saat kasih tugas hari ini, yaitu adalah apalah. Nah ini, coba cari masing-masing gambar di internet ataupun di mana saja, gambar bentuk imitatif sama gambar bentuk non figuratif ataupun abstrak. Nah dua itu aja, masing-masing satu contoh. Gambar imitatif yang pertama satu contoh, dan gambar non figuratif atau abstrak satu contoh juga. Dikirim di GCR lah, dikirim di GCR. Dua gambar saja. Ustaz mau tugasnya itulah, tugasnya hari ini itu dua buah contoh, yaitu imitatif dan non figuratif, masing-masing satu contoh lah, masing-masing satu contoh. Ingati, masing-masing satu contoh, dan juga dibaca keterangannya, yang keterangan Ustaz buat di deskripsinya lah itu. Mungkin itu saja yang Ustadz sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan hubungi Ustadz di nomor tersebut di bawah lah. Sudah, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.